Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 03. Sungguh menyenangkan. Siang di perusahaan Antarakna Group nampak lengang, karena para karyawan sedang menikmati makan siang. Dengan menu dan tempat pilihan mereka masing-masing. Begitupun dengan Albert, hari ini ia berniat untuk makan siang di luar bersama sang asisten. Namun niatnya urung, karena Monica, sang calon tunangan datang ke perusahaan dan meminta untuk bertemu. Entah apa yang akan dibicarakan wanita itu, yang jelas Albert takkan mampu untuk tidak mengangguk setuju. Nona Monica ada di bawah tuan. Ucap Juna memberi informasi. Albert hanya bisa mendesah pelan. Terlalu munafik jika ia harus bersikap baik pada calon tunangannya itu. Suruh saja dia kemari. Tita Albert, Juna langsung menganggukkan kepala, dan menelpon staf yang berjaga di bawah untuk memberitahu Monica agar naik ke ruangan sang atasan. Sepertinya semangat begitu membara di hati Monica, hingga tanpa menunggu waktu lama, dirinya sudah di depan ruangan Albert. Merasa sudah akan menjadi nyonya Antarakna, Monica tak mengetuk pintu, dan langsung menyelonong masuk. Albert hanya melirik sekilas begitu pintu ruangannya terbuka. Menampilkan sosok perempuan bertubuh proporsional bak gitar Spanyol yang sedang melangkah ke arahnya. Selamat siang calon tunangan. Sapa Monica dengan senyuman yang menampilkan sederet gigi putihnya. Kaki jenjang, putih nan mulus itu melangkah mendekati meja kebesaran Albert, lalu tanpa dipinta ia mendudukkan diri di kursi yang ada di depan calon tunangannya tersebut. Kau tidak diajari sopan santun? Tanya Albert, yang sebetulnya berupa sindiran. Wajah yang biasa ia tunjukkan pada Cila, pun ia tunjukkan pada Monica. Tidak ada yang berbeda. Mendengar pertanyaan Albert, Monica hanya terkekeh pelan, tahu kalau sifat lelaki di depannya memang seperti itu. Dan ia tidak mau menanggapinya dengan serius. Kamu yang akan mengajariku untuk itu, calon suamiku. Balas Monica dengan menyilangkan kakinya. Percaya diri. Aku tidak suka basa-basi. Sebenarnya ada apa? Alih-alih menanggapi. Albert lebih memilih bertanya tujuan wanita itu datang ke kantornya. Mendengar itu senyum di wajah Monica menyurut. Sebisa mungkin ia tidak boleh terpancing untuk marah ataupun kesal dengan sikap dingin Albert padanya. Ia harus menekan egonya. Kamu tidak lupakan 2 hari lagi kita akan bertunangan? Tanya Monica dengan pembicaraan sesungguhnya. Dibubuhi kelembutan, berharap Albert akan melunak. Tidak. Balas Albert ketus, tak ingin membuang waktu, menatap Monica dengan air muka yang tetap sama. Monica hanya bisa menelan pil pahit, karena nyatanya Albert belum bisa diajak berdamai, jangankan menerima, bersikap ramah saja tidak. Tetapi dia tidak akan menyerah, dengan kecantikan, kemolekan dan segala apapun yang ada tubuhnya. Ia yakin secepatnya Albert akan ada dalam genggamannya. Baguslah, semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, tapi kita juga perlu latihan dan mencoba cincinnya. Jadi aku harap, hari ini kita bisa makan siang bersama. Jelas Monica, sikap elegan dan tebar pesona itu terus ia tunjukkan, ia begitu percaya diri, karena selama ini, tidak ada yang menolak pesona seorang Monicanda. Dan itu, akan berlaku juga pada Albert. Sebenarnya aku tidak peduli. Tapi karena ini semua adalah perintah dari ayahku, maka aku tidak akan menolak. Keluarlah lebih dulu, aku menyusul. Balas Albert acuh tak acuh. Tak peduli pada Monica yang kini sudah memasang wajah marah, bahkan ia meremat kuat tangannya karena merasa harga dirinya telah terinjak oleh Albert. Diperlakukan bagai sesuatu yang tidak penting sama sekali. Akhirnya, tanpa permisi Monica melenggang keluar, dengan letupan amarah yang belum bisa ia luapkan.
Albert melirik sang asisten dan menyuruhnya untuk mendekat, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Juna mendekat dengan patuh pada sang tuan. Jun, bereskan laporan yang harus aku tanda tangani hari ini, dan kirimkan ke rumah papa, karena setelah urusanku yang tidak penting ini selesai, aku akan langsung pulang. Pinta Albert, dan Juna hanya mampu mengangguk. Hari ini Albert berniat untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Karena Mona, sang mama memintanya untuk datang, dengan alasan ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Dan ia yakin, topiknya hanyalah tentang pertunangan. Sekitar pukul 3 sore, Albert baru saja sampai di kediaman rumah kedua orang tuanya. Begitu sampai di kamarnya, Albert langsung memilih untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah menyalakan shower, mengguyur kepalanya yang beberapa hari ini terasa penat. Sambil terpejam, ia merasakan titik-titik air yang membasahinya. Ditambah ingatan manisnya dengan sang gadis, tentang kecupan pertama mereka, dan semua yang terjadi di malam itu. Albert jadi tersenyum kecil. Gadis bodoh. Gumamnya dengan senyum tak habis-habis. Setelah selesai dengan ritual mandi, Albert keluar dengan seutas handuk yang melilit tubuhnya. Kebiasaan jika ia sedang di rumah, karena handuk kimono hanya ada di apartemennya. Setelah mengibaskan tangan menyisir rambutnya yang basah, begitu sampai di depan kaca, dari arah belakang seseorang menubruknya, tak peduli ia memakai baju atau tidak. Kakak pacar. Pekik seseorang itu sambil mengeratkan dekapannya di perut Albert. Kebiasaan yang tak pernah berubah. Suasana hati Albert yang tadinya hambar, kini terasa merekah seketika. Albert menarik sudut bibirnya ke atas tanpa diketahui oleh Cila. "Kau tahu aku pulang?" Tanya Albert kembali menggunakan nada datar, tanpa melerai tangan mungil Cila yang melingkar. Cila hanya menjawab dengan anggukan, sontak Albert merasakan geli, karena gerakan wajah gadis itu seperti sedang mengelus punggungnya. Pasti ada sesuatu yang akan dibicarakan. Tebak Cila, seperti sudah hafal alasan Albert pulang ke rumah, selain jika ada acara. Tentang pertunangan. Ucap Albert jujur, seketika dekapan Cila mengendur. Namun secepat kilat Albert menahannya. "Kau cemburu?" Tanyanya merayu, kini ia sudah berbalik dan menatap lekat netra milik Cila. "Tidak," maksud Cila, sedikit. Tapi Cila tidak akan menangis. Ingat itu. Kilah Cila, namun sepertinya Albert tak bisa dibohongi. Dari raut wajah Cila, ia sudah bisa membaca, kalau gadis itu sebenarnya tak rela. Dengan susah payah Albert menahan tawanya. "Baiklah, aku percaya. Tapi tepat di hari itu, beri aku hadiah." Albert bergerak maju, hingga Cila refleks untuk mundur. Cila tak mengerti apa yang akan dilakukan oleh lelaki itu dengan tatapan ehemnya, ia terus saja melangkah ke belakang, hingga kakinya terhenti dan akhirnya ia terjungkal ke tempat tidur, dengan Albert yang berada di atasnya. Albert menyeringai sambil menikmati wajah Cila yang diselimuti kegugupan dan tanda tanya. "Kau terlihat gugup, padahal kemarin kau yang memintaku untuk melakukannya." Ucap Albert tepat di depan wajah Cila. Hingga aroma min yang berasal dari mulut lelaki itu dapat Cila rasakan. Cila tak menjawab apapun, ia hanya mampu meneguk ludahnya yang terasa keluar lebih banyak. Kap. Dek-dek. Suara jantung Cila berdendang lebih keras dari biasanya. Bukan apa, kini tempat mereka bercumbu adalah rumah Albert. Kalau mereka berdua terpergok, maka habislah keduanya. Cila mencoba mendorong Albert, dan menghentikan aksi gila lelaki itu. Tetapi Albert seakan tak peduli. Albert malah terus menahan tubuhnya agar tidak terjungkal atau ambruk di atas tubuh Cila. Wajah Cila memerah,
Karena kini Albert mulai menyusuri leher jenjangnya, mengecup dan menjilatinya secara perlahan dengan gerakan memutar. Membuat bulu-bulu halusnya meremang. Tak ingin meloloskan suara-suara aneh, yang mengundang orang untuk penasaran, Cila hanya mampu menggigit kuat ribier bawahnya. Ini bahaya, tetapi ia tak memiliki tenaga. Albert sama sekali bukan tandingannya. Bahkan Cila mulai memanas, terlebih ia disuguhi badan atletis sang pacar yang begitu sempurna menurutnya. Kak, desis Cila. Albert semakin tertarik untuk menggoda Cila, suara lenguhan itu berhasil membuatnya mengulum senyum. Lucu pikirnya. Berbeda dengan Albert, Cila benar-benar merasa dirinya akan meledak. Wajahnya semakin memerah kala tangan Albert mulai merayap pelan dari pahe menuju pusat asetnya. Semakin dekat, rasanya semakin nikmat. Hingga akhirnya Albert berhasil menyentuhnya. Benda yang terasa sudah benar-benar basah. Kini tangan itu mulai bermain di sana. Kakak. Rengek Cila, antara meminta berhenti, atau menuntut lebih. Kini ia tengah melayang ke dunia yang aduhai, ini benar-benar aneh, dengan bantuan jari Albert ternyata cukup membuat Cila mengangkat pinggulnya. Aduh guys, sepertinya Mas El kaku nih untuk meneruskannya. Dilanjuti aja di dalam hatinya masing-masing ya guys. Malam mingguan sama kakak Albert dan dede Cila yang unyu-unyu. Setelah semuanya terlaksana dengan baik dan sempurna, kini mereka senyum-senyum sebagai bukti kebahagiaan dari aktivitas ehem yang barusan diselesaikan. Jangan lakukan hal tadi pada pria lain. Ucap Albert to the point, ia memegangi dagu Cila, agar tatapan mereka dapat bertemu. Cila tak bisa untuk tidak luluh, kala tatapan yang kerap kali menajam itu memandangnya dengan tatapan teduh. Kenapa? Apa kakak akan cemburu jika aku melakukan itu? Tanya Cila mulai pede, seketika binar di mata gadis itu berkelap-kelip, berharap Albert berkata, ya. Albert lebih dulu mengulum senyum. Kau tidak merasa bersalah sama sekali dengan tindakanmu? Tanya Albert. Namun matanya masih setia memandangi wajah cantik Cila. Pelan, Cila menggeleng, tak mengerti apa maksud Albert sebenarnya. Akhirnya Albert terkekeh, gadis di depannya ini benar-benar poyos atau bagaimana pikirnya. Kau polos atau bodoh sih? Jelas-jelas kau baru saja menyelinap masuk ke kamar seorang pria dewasa, kalau bukan aku. Kau sudah jadi apa tadi? Terang Albert dengan menyeringai, mengingat betapa kesalnya wajah Cila saat tangannya mengabsen setiap aset Cila tadinya. Mendengar jawaban Albert, Cila kembali menunduk dengan ribier yang mengerucut. Ia kira Albert melarang dirinya seperti itu karena sudah mulai mencintainya. Nyatanya, kau mengerti? Tanya Albert, tangannya mulai naik ke atas tengkuk Cila. Tapi bukankah kakak Belum sempat untuk menjawab, Albert lebih dulu membungkam mulut itu dengan kecupannya. Terlalu lama rasanya untuk mendengar jawaban lengkap Cila. Mengerti? Tanya Albert sekali lagi, dan kali ini Cila hanya mampu untuk mengangguk. Melihat itu Albert mengulum senyum, lalu kembali pada aktivitasnya yang awal, ia mulai menggigit-gigit kecil ribier Cila. Cila kembali menggeliat dalam pangkuan Albert, saat bersamaan tangan kekar Albert mengusap lembut punggungnya. Di dalam rasa yang sedang menggelora di hati keduanya, mata Cila membola, saat tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar Albert. Tok tok tok. Lanjut ke bab 04.